Konon ia bukan sekedar penari, tapi simbol kehormatan yang gugur karena menolak rayuan kekuasaan. Menurut informasi yang berkembang dari masyarakat, makam tanda itu dipercayai waktu zaman Jepang. Dalam keheningan malam, jenazah Mbok Sri dibawa ke sebuah hutan dekat pantai dan dikuburkan secara diam-diam. Banyak yang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dan berkebaya putih menari di kejauhan, lalu menghilang saat didekati. Kalau dari informasi yang berkembang sih dibunuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing Rubedo nir ing Sambikala. Sebuah pentas seni tradisional di pantai selatan Malang berakhir tragis. Seorang penari cantik bernama Sri Miatun mendadak tewas di tengah gemerlap pertunjukan di hadapan warga dan tentara Jepang. Konon ia bukan sekedar penari, tapi simbol kehormatan yang gugur karena menolak rayuan kekuasaan. Kini makamnya tersembunyi di tengah hutan, dijaga oleh aura mistis yang belum pudar hingga hari ini. Pantai Ungapan, Malang Selatan dikenal dengan keindahan alamnya, tapi di balik ombaknya yang bergulung dan suara angin yang menenangkan, tersimpan satu cerita kelam yang sangat melegenda. Ini adalah kisah tentang Mbok Sri Miatun, seorang sinden dan penari yang tak hanya dikenal karena kecantikannya, tapi juga karena kematian misteriusnya. Pada masa penjajahan Jepang, tepatnya di awal 1940-an, di sebuah desa kecil dekat pantai Ungapan, hiduplah seorang sinden dan penari tradisional bernama Sri Miatun. Orang-orang memanggilnya dengan sebutan Mbok Sri. Ia adalah wanita muda dengan paras yang memikat dan suara merdu yang membuat siapapun yang mendengarnya larut dalam alunan tembang Jawa. Mbok Sri bukan hanya seorang penari biasa, ia adalah simbol kebanggaan desa. Dalam setiap pertunjukan tradisional, semacam pentas rakyat dengan gamelan, tari, dan tembang, Mbok Sri selalu menjadi sorotan. Keanggunannya memukau banyak orang, termasuk para serdadu Jepang yang kala itu menempati kawasan Malang Selatan. Suatu malam diadakanlah sebuah pertunjukan besar di pinggir pantai Ungapan. Warga berkumpul, gamelan mulai ditabuh dan lampu-lampu damar menerangi panggung sederhana. Di antara penonton tampak beberapa tentara Jepang duduk memperhatikan dengan tajam. Saat Mbok Sri naik ke panggung dan mulai menari, suasana berubah. Ada semacam keheningan yang menyelimuti penonton. Semua mata tertuju padanya, termasuk seorang perwira Jepang yang terkesima. Setelah pertunjukan, sang perwira mendekati Mbok Sri. Ia memuji lalu menawarkan kekayaan. Namun dengan satu syarat, Mbok Sri harus menjadi wanita simpanannya. Tapi Mbok Sri menolak mentah-mentah. Baginya kehormatan dan harga diri lebih berharga dari apapun. Penolakan itu membuat sang tentara Jepang murka. Keesokan harinya, saat Mbok Sri sedang bersiap tampil dalam latihan tari, suara letusan senjata terdengar dari balik panggung. Sri Miatun tersungkur, ia tewas seketika. Warga yang menyaksikan kejadian itu tak bisa berbuat banyak. Ketakutan melumpuhkan keberanian. Dalam keheningan malam, jenazah Mbok Sri dibawa ke sebuah hutan dekat pantai dan dikuburkan secara diam-diam. Tak ada batu nisan, hanya tanah merah yang perlahan ditumbuhi ilalang. Tapi sejak saat itu, tempat itu dipercaya sebagai lokasi makam Mbok Sri Miatun. Sejak kematian Mbok Sri, warga sekitar percaya bahwa rohnya masih bersemayam di sekitar pantai Ungapan.
Banyak yang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang dan berkebaya putih menari di kejauhan, lalu menghilang saat didekati. Ada pula yang mengatakan setiap malam Jumat Kliwon terdengar suara tembang sinden dari arah hutan. Tak sedikit pula nelayan yang merasa dihampiri sosok misterius yang menuntun mereka pulang ketika tersesat di laut. Makam Sri Miatun kini menjadi salah satu titik ziarah spiritual bagi mereka yang percaya. Tidak jarang orang datang hanya untuk menabur bunga dan berdoa, meski tidak ada papan petunjuk atau tugu yang menunjukkan keberadaan makam itu secara pasti. Kisah Mbok Sri Miatun adalah cermin tentang bagaimana kehormatan seorang wanita dipertahankan hingga titik darah terakhir. Katanya ada makam begitu yang sendirian ya Pak, makam itu Pak. Pertamanya dengan makam apa Pak? Makam Tanda itu masuk desa Srikonco, masih masuk desa Srikonco, masih di baratnya Sungai Aligoro, Wonogoro. Nah, itu menurut informasi yang berkembang dari masyarakat, makam Tanda itu dipercayai waktu zaman Jepang ada hiburan di situ yang diadakan oleh mereka, ya mungkin entah karena ada perselisihan atau apa itu, pada akhirnya dibunuh atau terbunuh makam di situ dan dimakamkan di situ. Tepatnya kalau di hutannya di hutan peta 97. Untuk mitos yang berkembang di masyarakat ya banyak sih. Memang masyarakat sendiri datang ke tempat itu dengan niat atau tujuan yang macam-macam lah, yang sesuai kepercayaan mereka. Terus ada cerita tertentu nggak, mungkin berkaitan dengan penampakan ataupun ada sisi kejanggalan begitu di sekitar tempat itu Pak? Kalau dari sisi kejanggalan ataupun penampakan, kadang masing-masing orang kan beda Mas ya. Masing-masing orang beda, kadang memang ada yang lewat situ, ada penampakan atau ada suara seperti apa, kadang ya ada yang juga tidak ada apa-apa, tuh kan tergantung masing-masing orangnya. Pak, dinamakan makam Tanda kan awalnya memang beliau adalah seorang penanda atau sinden gitu Pak. Meninggalnya itu karena apa? Kalau pastinya kurang tahu pasti Mas ya. Kalau dari informasi yang berkembang sih dibunuh gitu. Dibunuh mungkin ya dari Jepang itu sendiri mungkin. Karena apa? Kenapa? Kan pasti ada sebabnya. Mungkin Tanda itu terlalu cantik mungkin Mas ya. Mungkin terlalu cantik buat rebutan mungkin. Seperti Jepang itu. mungkin karena memang beliaunya itu seorang pribumi, tidak mau dengan orang penjajah, itu mungkin pada waktu itu Pak. Ya bisa jadi seperti itu, dan ya mungkin punya prinsip atau mempertahankan harga diri yang seperti apa, kita nggak tahu Mas. Itu. Dan Jepangnya nggak itu, apa namanya istilahnya itu, ngamuk ya, begitu Pak ya? Iya, mungkin seperti itu. Dan mungkin Jepangnya udah nggak bisa ditanyai kenapa dibunuh atau seperti apa. Ini terletak di desa apa Pak? Desa Srigonco, masuk desa Srigonco, ya. Kecamatan Bantur. Nah, ini jarak dari lokasi jalan utama ke makam Tanda ini berapa? Kalau dari lintas, Ya. dari jalan lintas selatan ini Kilo lebihan, kurang lebih 2 kilo, 2 kilo ya. kurang lebih. Ini kan di lokasi itu kan ada sebuah kayak muara gitu Pak. Iya. Ya, itu Iya. apa? Namanya apa? Sungai Wonogoro. Sungai Wonogoro. Iya. Nah, Itu
sungai besar yang dari arah utara, dari kota Bantur, lepasnya ke situ, ke lepas ke pantai. situ. Iya. Oke. Terus mitos yang beredar di sungainya itu apa? Selain makam tanda ya? Kalau dari sungainya sendiri, yang namanya sungai apalagi di dalam hutan Mas, ya banyak hal lah, banyak hal yang mungkin dengan kayak tadi penampakan atau apa, atau ya namanya informasi bisa benar bisa enggak, seperti itu. Karena mungkin setiap orang beda-beda ya. Iya. Penyampaiannya juga mungkin Iya. lagi. Ampun Pak, terima Iya, kasih. matur nuwun Pak. Iya. Sinten Pak namanya? Pak? Saya luluh analisa. Kebetulan saya dari Perhutani di RPH Sumber Manjing Kulon, di KPH Sungguruh, KPH Malang, Jawa Timur. Matur nuwun Pak. Terima kasih Pak. Pak Luluh ya. Iya. Nah teman-teman, ini kan ada yang unik. Ini di bagian apa ya? Posisi, mohon maaf, kepala ya. Kepalanya itu ini ada lubangan teman-teman. Ini mungkin hewan apa yang melubangi. Nah seperti ini ya teman-teman. Serem banget. Lokasinya di sini. Di sebuah tempat yang terpencil di ujung paling ujung dari Kabupaten Malang ya. Jadi konon ceritanya itu dibunuh oleh penjajah Belanda. Dan ini teman kita itu ada yang panik kena gonggongan anjing ya. Padahal kalau kita tidak mengganggu saja nggak apa-apa, nggak mungkin dikejar. Jadi ini makam sinden yang sangat familiar dan mempunyai kisah tragis. Ini ada namanya Kang. Kita lihat di sini, dari sini ada namanya ini. Ada namanya kan? Setelah kita teman-teman kita coba untuk mereview ataupun melihat lebih detail lagi ya. Nah di sini ada namanya. Ya ini Ternyata namanya itu Tanda Sri Miatun. Ya Nah, Allah, semoga beliau amin, amin, semoga diampuni segala dosanya Ya. dan ditempatkan di sisi Allah amin, dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. amin ya Allah. Ini cerita ini meskipun tragis ya, Mm. tetapi ada sisi pelajaran yang Iya. dipetik dari sini Iya, bahwa kehormatan itu sangat harus dijaga, benar-benar dijaga. Iya. Untuk mempertahankan kehormatannya, Tanda Sri Miatun ini rela begitu ya, mengorbankan dirinya begitu, asal kehormatannya tidak direnggut Iya. oleh para penjajah teman-teman. Iya. Apalagi yang mau merenggut itu penjajah. Apalagi Mungkin yang mau merenggut penjajah. dia itu mangkel gitu ya. Iya. Wis lebih baik aku dibunuh aja lah daripada Betul. mungkin Seperti, seperti itu. halnya di film itu kan, kan memang ada itu. Iya. Jadi ya kita harus bangga juga terhadap Tanda Sri Miatun ini. Iya. Ini juga menjadi apa ya istilahnya itu sebagai contoh Iya, juga sebagai bahwa contoh. seorang perempuan itu tidak boleh lemah, ya, harus bisa mempertahankan harga dirinya. Iya, meskipun nyawa taruhannya ya. Meskipun nyawa taruhannya, harga diri ya. Oke, di sini teman-teman. Jadi seperti halnya yang saya ceritakan tadi bahwa cerita ini sudah pernah diangkat di channel RCL 5 ya. Oh, pernah diangkat di channel RCL 5. Dan kita saat ini membuktikan tentang keberadaan makam tanda ini. Tanda Sri Miatun. Ini memang benar-benar ada. Nyata adanya. Nyata adanya. Bukan ngarang ya, teman. Iya. Dan di hari-hari tertentu begitu ya, menurut dari Bapak Luluh tadi, katanya memang ada sesuatu yang janggal, seperti ada penampakan maupun suara begitu ya, ataupun suara jeritan ya, seperti apa ya istilahnya itu penggambaran dari Sosok astral kondisi ya, saat itu, saat itu. gitu. Cerminan dari kondisi saat itu.
Mungkin suara-suara seperti gamelan gitu ya. Iya, apalagi ini berdekatan sekali dengan laut selatan. Kita ketahui bahwa Laut Selatan itu terkenal dengan mistisnya Iya, ya. betul. Ini teman-teman, tanda Srinyatun. Jadi tanda itu sinden ya. Sinden. Biasanya mengisi di acara-acara tayuban, apa namanya, wayang, begitu kan. Pewayangan, ludruk. Wayangan ludruk begitu ya. Yang menyanyi ya. Kalau Iya. istilahnya itu yang menyanyi. Joget juga nggak kayak gitu? Ya, Oh. ada istilahnya nari. Nah, juga. mungkin itu yang menjadi daya tarik penjajah itu, akhirnya menggebu-gebu nafsunya ya, Nafsunya. hingga menjadikan rebutan. Iya, apalagi menurut dari cerita Tutur itu Srinyatun ini Mempunyai paras yang mempunyai cantik. paras yang sangat cantik. Primadona lah. Primadona. Sudah cantik jadi sinden. Iya. Tapi memang betul. Kebanyakan ya seorang sinden itu cantik-cantik loh. Betul, betul. Ya kan? Seorang sinden itu cantik-cantik gitu. Dan mungkin di waktu itu mengundang gitu ya, mengundang nafsu dari para penjajah yang masanya katanya di masa Jepang. Jadi, Memang lebih kejam Kang, Jepang Iya. itu ya. ditembak katanya kan. Ditembak. Serem banget ya. Ini banyak kisah yang bisa dipetik dari makam sinden ini. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.